Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mencoba bagaimana cara menggunakan perangkat lunak sumber terbuka dan bisa di-download gratis yang bernama Peon untuk mengendalikan atau memantau komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, di sini yang pertama kali kita akan lakukan adalah mendownload dan menginstal aplikasi Peon di laptop pemantau. Caranya yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu jenis Windows dan tipe sistem yang digunakan oleh laptop pemantau ini. Kita buka di File Explorer, kemudian kita pilih This PC, kita klik kanan, dan di sini kita pilih Properties. Nah, di sini tampil bahwa Windows yang kita gunakan ini adalah Windows 11 dan tipe sistemnya 64 bit. Ini harus diketahui agar kita dapat memilih berapa bit Xeon yang kita install di perangkat kita. Kita lakukan install Xeon dulu, kita ambil downloadannya dari Google. Nah, ini karena laptop pemantau tadi menggunakan Windows 11 dan 64 bit, maka kita akan pilih yang ini. Apabila dia menggunakan Windows yang di bawah 10, maka nanti akan ada pilihannya di bawah ini, kita pilih yang GitHub. Tapi karena ini menggunakan yang Windows 11, maka kita menggunakan yang 64 bit ini. Kita download saja. Sudah, kita akan open, kita akan buka downloadan kita, kemudian kita langsung menginstal Peonnya, diinstal, kita pilih yes. Setelah berhasil menginstal, ini agak lambat ya Bapak Ibu. Nah, ini tandanya sudah hampir berhasil ya. Kita pilih next. Kemudian di sini kita pilih agree. Next. Nah, ini terdapat perbedaan yang harus kita cek centang antara laptop pemantau dan laptop yang dipantau. Laptop master atau laptop pemantau, ini kita harus centang keduanya. Namun, pada saat nanti kita akan menginstal di laptop yang dipantau atau klien, kita hanya memilih yang interception driver saja seperti ini. Nah, karena ini adalah laptop pemantau atau master, kita akan memilih keduanya. Nah, itu perbedaannya. Baik, kita langsung saja install. Nah, ini sudah selesai, finish. Nanti akan terbuka konfigurasinya yang bisa kita lakukan lagi. Ya.
Ini kita perbesar saja. Yang pertama kita pilih, kita lihat adalah di general. Nah, ini kebetulan sudah terbuka di general. Kemudian kita pilih, untuk ini sama saja. Yang harus kita pilih dan harus hati-hati kita pilih adalah yang ini. Kita harus memilih yang key file, bukan yang log on. Ya, kalau ini sudah, kemudian kita memilih di authentic key. Nah, di sini karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, maka ini tampil ya. Ini kita akan hapus dulu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Masih kosong apabila kita baru saja menginstal, memulai menginstal. Ini kita pilih yang create key file. Kita beri nama lab Anggun. Kemudian OK. Nah, di sini akan muncul yang tipe private dan public. Nah, keduanya ini kita harus save di flash disk. Gunanya untuk nanti bisa dimasukkan atau di-import ke laptop yang akan dipantau. Ini kita copy dulu ke flash disk. Kita pilih salah satunya. Kemudian kita ekspor. Nah, ini kita masukkan ke flash disk. Ke sini. Kita save di flash disk dulu. Kemudian yang ini kita klik sampai bertanda biru, kemudian kita ekspor juga. Kita save. Nah, setelah berhasil di save, kita langsung, setelah berhasil di save, kita langsung masuk ke location and computer. Nah, di sini sudah ada location and computer. Ini otomatis akan terisi karena kita sudah mengisi authentic key tadi. Kemudian untuk nama komputer, di sini nama komputer sudah terisi karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya. Nah, kalau belum biasanya tampilannya kosong, hanya ini saja yang terisi. Yang lab Anggun saja terisi, yang ini masih kosong. Nah, untuk ini adalah nama komputer yang dipantau. Melihat nama komputer yang dipantau, itu di bagian properties juga, caranya sama. Nanti akan saya jelaskan di saat kita mengaktifkan laptop yang akan dipantau atau klien. Nah, di sini namanya harus benar, tidak boleh ada kesalahan satu huruf atau satu angka pun. Apabila terjadi kesalahan, maka nanti tidak akan muncul tampilan layar yang sama antara layar master dan layar klien. Nah, di sini tidak boleh sama. Kemarin juga saya sempat mencoba salah menuliskan hurufnya. Setelah diperbaiki dengan benar, barulah bisa muncul. Nah, ini biasanya di sini kosong ya. Jadi kalau kosong, kita harus misalnya seperti ini ya. Ini saya copy dulu. Nah, ini misalnya kita hapus dulu. Nah, setelah dihapus, di sini kita pilih tanda tambah. Maka akan muncul ini. Kemudian kita klik 2 kali dan kita pastekan. Nah, nama yang sama kita harus pastekan lagi ke sebelahnya. Cukup diklik 2 kali dan di Ctrl V, di paste, akan muncul nama yang sama.
Setelah muncul ini, baru kita apply. Nah, maka akan di restart katanya. Nah, setelah ini sudah selesai, kita akan melakukan penginstalan pada laptop yang akan dipantau. Ya, baik, kita akan berganti ke laptop yang akan dipantau atau laptop klien. Sampai di sini sudah selesai untuk laptop master. Tinggal kita memindahkan filenya tadi ke laptop yang akan dipantau. File public dan private. Ya, kita berlanjut ke laptop yang akan dipantau atau laptop klien. Penginstalan di laptop yang dipantau caranya sama. Sebelum kita mendownload, kita harus tahu dulu Windowsnya Windows berapa dengan cara klik File Explorer dan kita pilih Disk PC dan klik kanan Properties. Nanti kita akan melihat Windowsnya, edisi Windows 10 dan sistem tipenya 64 bit. Nah, setelah kita tahu baru kita bisa memilih downloadannya yang mana yang kita pilih. Apakah yang 64 bit atau 32 bit. Sesuaikan, kita pilih yang 64 bit. Nah, kebetulan ini saya sudah download sebelumnya, sehingga kita langsung install saja Feyon di laptop yang akan dipantau. Kemudian akan muncul seperti ini, klik next, agree, ya. Dilanjutkan dengan penginstalan. Sebelumnya kita harus perhatikan hanya boleh satu yang di checklist, yaitu interception driver. Sedangkan Feyon masternya tidak kita checklist karena ini adalah laptop yang dipantau. Hanya satu saja. Kemudian install. Finish. Setelah install selesai, nanti akan muncul Feyon Configurator. Kita cek di general, pastikan metodenya adalah Key-File Authentication. Kemudian kita akan buka di Authentication Key-nya. Nah, di sini karena saya tadi sudah download sebelumnya, maka ini akan saya hapus dulu ya. Kita hapus dulu, public maupun kita hapus dulu, kemudian kita import key-nya dari flash disk yang kita pakai tadi di laptop pemantau. Ya, kita import dulu filenya dari flash disk. Kita colokkan ke laptop pemantau, laptop yang akan dipantau. Kemudian kita pilih yang di file yang private dulu ya. Kita open. Kemudian oke. Sukses. Kita lakukan cara yang sama untuk yang public. Kita import. Kita pilih public, open, dan oke. Nah, setelah ini baru kita bisa lihat apakah sudah sama lab location dan komputernya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lihat apakah berhasil kita memantau di laptop masternya. Ini adalah laptop yang klien ya. Kita akan cek di laptop yang masternya. Sudah, ini bisa kita lihat di komputer satunya lagi. Komputer yang digunakan untuk memantau.
Nah, sudah bisa. Kita cari aplikasi Peon. Peon masternya ya. Nah, sudah berhasil kita sandingkan, terbukti dengan muncul layar yang sama dengan layar desktop yang sama yang ditampilkan di layar laptop yang terpantau. Nah, ini berarti sudah berhasil. Demikian caranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.